Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Puspitasari dengan NIM A221211002, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar pendidikan dengan judul materi. Yang pertama, menguraikan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, tentang menjelaskan konsep, batasan, keharusan, dan kemungkinan dalam pendidikan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu menguraikan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, yang setaraf dengannya. Kelebihan pada pendidikan formal yang pertama, melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan yang lainnya, maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Yang kedua, sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin banyak pula kualitas seseorang, atau semakin baik pula kualitas seseorang tersebut. Dalam pendidikan, formal merupakan mediator untuk pengembangan daya kreativitas, karena pada saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa. Tetapi, pendidikan formal juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya adalah, yang pertama, bersifat kaku dan tidak fleksibel. Terhadap karakter pembelajaran, peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang membutuhkan pendekatan persuasif dari komunikasi. Yang kedua, formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajar. Yang kedua adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Sasaran, fungsi, dan jenis pendidikan nonformal. Yang pertama, sasaran. Sasaran pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, fungsi pendidikan formal, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal. Yang pertama, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidik kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, mengenai pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan kelingkungan berbentuk dengan kegiatan belajar serta mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal. Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Adapun alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah, yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informasi diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling pendidikan formal, tapi dilaksanakan secara informal. Yang keempat, atau yang terakhir, anak harus dididik dari lahir.
Materi yang kedua ialah tentang menjelaskan konsep mengenai batasan, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Definisi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena di belahan bumi manapun yang terdapat adanya kehidupan pasti akan terjadi proses pendidikan, sehingga pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita. Adapun tujuan pendidikan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental atau sesuatu, tujuan sementara, tujuan tak lengkap, dan tujuan intermedier atau perantara. Adapun tujuan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Adapun batas-batas pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai penyimpanan tenaga kerja. Dan keterbatasan dalam proses pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Kemudian, keharusan dan kemungkinan pendidikan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, keharusan pendidik, yaitu anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri. Manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Dan sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. Yang kedua, kemungkinan dididik. Sehubungan dengan masalah batas pendidikan, perlu dikemukakan bahwa batas kemungkinan pendidik tidak dapat disamaratakan bagi semua orang. Tidak dapat dikatakan bahwa untuk semua orang terdapat batas kemungkinan dididik yang sama, sebab masing-masing individu memiliki sifat unik. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan dididik itu tercapai manakala tidak dapat dikembangkan lagi lebih lanjut kehidupan rohaninya, khususnya kehidupan moralnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.